Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya Rahmansyah. Kali ini kita akan unboxing dan preview untuk STB lagi. Jadi ini STB baru datang paketnya tadi. Kita akan preview apa aja keunggulannya dari STB-STB yang lain yang sudah sebelum kita sudah preview kemarin. Jadi langsung aja kita buka. Jadi ini STB kalau yang mau pesan bisa langsung online di toko kuning, toko hijau sudah tersedia. Mau juga cari langsung di toko offline juga kayaknya sudah tersedia karena mereknya lumayan cukup banyak beredar. Jadi STB Aldo Digital TV Converter Box. Tapi ada yang unik nih. Ada yang unik. Di sini ada stiker. Saya nggak tahu kenapa. Jadi coba kita buka. Sini ada stiker nih. Ini stiker. Kayak ditutupin gitu. Entah kenapa. Saya jadi penasaran apa tulisannya. Digital. Jadi ini stiker nih, kelihatan nggak ya? Nih, stikernya atas ini. Nah, tulisannya aslinya digital. Kelihatan? Digital. Saya tidak tahu kenapa, mungkin kemasan ini atau satu yang lainnya. Jadi kita langsung aja kita lihat dulu Digital TV Converter Box. Full HD 1080p H264 sama DVB T2. Untuk fiturnya sebenarnya sudah bisa video, musik, foto, TV. Media player, time. Oke. Isinya remote. Standar ya. RCA. Sudah include baterai. Permen. Sama unit. Jadi di sini ada kartu garansi dan apa ini? Ini panduan penggunaan. Ya, lewat aja kalau ini. Oke. Jadi ini sudah belum apa ya? Belum HDMI, belum dengan dongle karena itu semua dijual terpisah. HDMI dengan dongle-nya. Nah, di sini dia sudah dengan RF loop. Ini untuk RF loop. Bagi yang belum tahu RF loop bisa di search. Ini antena in, HDMI out, RCA out. Tombolnya agak lebih banyak daripada yang kemarin, yang Advance ataupun yang Matrix. Dia ada tombol home, tombol menu, USB bagian depan satu, ada channel tambah, channel kurang, volume tambah, volume kurang, dan tombol OK. Jadi cukup lengkap untuk tombol di mesinnya. Sedangkan kemarin yang punyanya Advance dia cuma punya 3 tombol, tambah, kurang, dengan power on off. Model remote-nya agak mirip-mirip juga sih dengan yang lainnya. Jadi kita akan langsung cek fiturnya. Kita akan tes sinyal jaringannya dan apa fitur-fitur lengkapnya. Kita akan langsung juga koneksikan.
Oke, saya pasang baterainya. Oke, kita akan langsung cek bagaimana penangkapan jaringannya, berapa channel yang bisa didapat, dan apa aja fungsi-fungsi tambahannya. Langsung aja kita cek. Baik, jadi kita sudah pasang, kita colokkan karena saya di sini gunakan HDMI. Saya sudah punya kabel HDMI juga. Jadi bagi yang mau HDMI bisa plus HDMI untuk pemesanan. Saya sudah colokkan kabel antenanya. Saya hubung ke HDMI. Di HDMI 1. Nah, sekarang kita nyalakan. HDMI 2 ya. Nah, HDMI 2. Jadi sekarang posisinya tidak ada sinyal. Jadi langsung kita coba menu. Di menu ini yang biasa suka install ulang. Oh, tunggu dulu. Oke, ini menunya. Jadi di pencariannya langsung ada menu pencarian otomatis, manual, seperti biasa, filter saluran, semua saluran. Negara Indonesia, LCN. LCN ini kalau kalian pakai tipe antena yang include booster, lebih baik kalian matikan. Tapi kalau tidak, bisa kalian nyalakan. Karena kalau ini menyala, suka ada kesalahan. Kodenya berapa nih? Kodenya 97 761 ya. Oke, langsung aja. Langsung keluar kota baru Sulawesi Selatan. Urutkan aja langsung. Kita langsung pencet pencarian otomatis. Jadi ini menurut kemarin-kemarin, jadi di sini sudah ada 23 channel. Jadi harusnya dia juga sudah bisa tangkap 23 channel. Kita akan coba dia dapat berapa channel. Sekarang baru 22%. Sudah muncul 9 channel. Oke, 17 dengan BN TV. (23) dengan TV One digital. Sepertinya akan bertambah lagi enggak? Jadi sekarang baru tanggal 31, besok tanggal 2. Sesuai dengan jadwal, tanggal 2 akan ada ASO atau hari apa istilahnya ya? Hari selamat tinggal untuk dia siaran analog. Karya Putra Kalimantan Selatan. Bagaimana kisah kelahirannya musik ini? Silakan. Panting sendiri sebenarnya kalau di wilayah lain segambus ya. Kalau di Kalimantan Selatan di Banjar penyebutannya panting. Ada hubungannya dengan kearifan lokal di wilayah Banjar. Oke, jadi kita kecilin dulu suaranya. Menu-menunya standar seperti yang Xiaomi Matrix atau Advan yang kemarin. Kita
Kita tinggal pencet OK untuk melihat daftar channel. Informasinya ada, oke. Untuk tampilan menunya sih agak klasik. Jadi dia tampilan menunya daftar list, bahasa, nah di sini. Jadi di bagian pusat media kita bisa pilih multimedia. Nah, di multimedia ini kita bisa pilih penyimpanan yang kalau kita sudah menggunakan USB, flash disk atau hard disk. Atau kita lihat lagi menunya di multimedia. Salah. Oke, langsung aja. Langsung semua. Kita bisa cek lagi di bagian multimedia. Di sini dia sudah ada IPTV. Tapi untuk IPTV kalian harus sambungkan dulu dia ke internet dan masukkan link untuk IPTV. Karena kita belum, dan saya tidak include dongle. Jadi masih belum bisa. Standby otomatis. Jadi Open Video Network ini dia seperti browser tapi bawaan dari Aldo ini. Harus ke network ya baru bisa digunakan. Di sini ada yang lebih dia ada ini tadi kita lihat format untuk resolusi video. Nah, ini kalau kalian gunakan, kalian bisa mengatur resolusi video yang ditampilkan bisa sampai 1080p ke 50 Hz. Jadi ini akan otomatis kapan ini digunakan, kapan dinaikkan, kapan diturunkan. Jika sinyal di daerah kalian bagus, kalian bisa sampai settingan ke 1080 50 Hz. Tapi jika gambar kalian di rumah kalian kabur patah-patah seperti kaset-kaset rusak zaman-zaman dulu, kita bisa turunkan dia sampai ke 576 pixel. Kenapa? Berarti penangkapan jaringan di daerah kalian atau di rumah kalian kurang. Jadi kita bisa turunkan pixelnya supaya tidak terjadi lag atau patah-patah. Ini audio HDMI, PCM, format TV-nya bisa di NTSC sebenarnya, yang bagus. Tuh, agak berbeda kan? Atau pakai PAL juga oke sih. Tidak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi menunya cuman sebenarnya itu aja. Settingannya tidak akan terlalu ribet. Tidak ada settingan-settingan yang sangat susah. Ini menu bisa ditransparansi. Sampai ke kita kasih ke 60%. Oh, 60% dia makin nggak kelihatan ya. 30% atau 20% cukup.
Oke, sekian untuk video kali ini. Jadi untuk STB Aldo digital, untuk pemakaiannya bagus, sinyalnya bagus, semuanya oke. Cuman beberapa kekurangan, support YouTube-nya belum. Untuk dia punya browser bawaan, jadi USB dongle. Untuk harga range-nya bagus, harganya terjangkau. Semua dari settingan untuk booster antena aktif oke. Jadi ini juga sudah support untuk sampai 1080 HD pixel sampai 50 Hz. Jadi untuk nilai menurut Ruta Channel dia dapat nilai 7 dari 10. Jadi sekian dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jika kalian punya pertanyaan tentang atau punya rekomendasi untuk STB-STB yang akan kita bahas selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya kita akan abrek-abrek lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk sebagai referensi mereka sebelum membeli STB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.